hadis itu terangkat menjadi hasan atau menjadi sahih li ghairihi. Nah, itu dibantah oleh Syekh Albani kepada orang-orang yang gampang mendhaifkan hadis. Kemudian yang kedelapan, ada juga orang yang menolak sunnah dengan sebab kebodohan, jahil, karena tidak belajar, tidak ngaji, tidak tahu. Dia menolak sunnah dengan sebab kebodohan. Sunnah-sunnah Nabi yang diamalkan oleh para talabatul ilm itu ditolak oleh mereka karena kebodohan, karena kejahilan. Yang menolak ini bisa dalam artian orang-orang awam, bisa orang tua kita, bisa family, bisa juga ustadz, bisa juga dai yang menolak. Karena apa? Karena keawaman dia tidak tahu tentang ilmu hadis, tidak tahu tentang sunnah. Ini banyak dai-dai yang nggak belajar tentang hadis, nggak mempelajari tentang sunnah, hanya disibukkan dengan ceramah, khutbah dan yang lainnya. Tidak belajar, nggak baca buku, nggak baca kitab. Bahkan isinya kadang-kadang di rumah hanya 1 atau 2 kitab di rumah. Yang banyak apa? Majalah, koran dan yang lainnya. Ketika ada orang mengamalkan sunnah, ini kamu melakukan dari mana? Mana dalilnya? Kata mereka, dalilnya ada di sunnah, tapi karena nggak baca. Bahkan di antara mereka nggak pernah baca yang namanya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, nggak pernah dibaca. Yang sibuk dengan apa? Dengan koran, majalah, televisi dan yang lainnya. Ya, bagaimana mereka mau jadi dai mengajak umat kepada Quran was sunnah yang benar, sedangkan mereka nggak tahu tentang sunnah. Ini dia menolak sunnah karena kejahilan tentang ilmu hadis, tidak belajar, tidak ngaji, ya, tidak menuntut ilmu. Makanya orang yang hatta dia sebagai ustadz, dai, dia wajib menuntut ilmu, wajib belajar. Nggak bisa dia mencukupi bahwa dia sudah pernah belajar dulu, tetap harus terus belajar dan harus membaca kitab-kitab para ulama. Kemudian yang ke-9, ada orang yang menolak sunnah ya karena dikuasai oleh hawa nafsu. Dikuasai oleh hawa nafsu. Dia tahu itu sunnah, dia tahu bahwa itu sunnah Nabi, dan dia tahu dalilnya, tapi dia tolak karena apa? Karena dengki, karena iri, karena hawa nafsu. Dan ini ada dari sekelompok orang yang nggak senang. Ya, kita melaksanakan sunnah, umpamanya sholat berjamaah di masjid, nggak senang dia. Orang memelihara jenggot, nggak senang dia. Padahal dia tahu dalilnya itu ada. Orang wanita-wanita pakai cadar, dia nggak senang wanita pakai cadar. Padahal jelas ada sunnahnya. Atau laki-laki dia mengangkat kainnya di atas mata kaki karena itu memang sunnah Nabi. Nabi melarang para sahabat untuk isbal, dilarang oleh Nabi, nggak boleh isbal. Iyyaka wa isbal al-idzar fa inna minal makhilah. Kata Nabi, jauhkan diri kamu dari isbal karena isbal itu termasuk sombong. Dia tahu tidak boleh. Isbal izar, celana atau kain atau gamis lebih dari mata kaki, lewat mata kaki ke bawah, tidak boleh. Harus di atas mata kaki. Ini berlaku untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Ini hanya untuk laki-laki saja. Haram ya, isbal. Jadi mereka menolak karena apa? Karena hawa nafsu, dengki, iri kepada orang yang melaksanakan sunnah. Jadi ada 9 ya orang-orang yang menentang sunnah, dan sebagiannya sudah saya bantah di buku ini. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir tentang manfaat. Apa manfaatnya kita berpegang pada sunnah ini? Di buku ini tidak ada, ya, di buku ini tidak ada. Untuk bisa catat tentang manfaat berpegang pada sunnah. Yang pertama, manfaat dan faedah berpegang teguh dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mencapai derajat cinta, yaitu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengamalkan sunnah akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 31. Jadi orang yang mengatakan cinta kepada Allah, dia wajib ittiba pada Rasulullah. Dan dengan dia ittiba pada Rasulullah, melaksanakan yang wajib dan sunnah, maka Allah akan mencintai dia. Bukan hanya mencintai, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis Nabi, yaitu hadis yang berkaitan dengan wali. Nabi bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan seterusnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, memusuhi waliku, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang aku telah wajibkan atasnya. Saya ulangi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan seterusnya hadisnya. Hadis ini riwayat Bukhari di Kitabur Riqaq. Antum bisa lihat hadis ini dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-38. Dalam Arba'in Nawawi, hadis ke-38. Di sini disebutkan, dan tetaplah atau senantiasa seorang hamba melakukan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Jadi yang pertama yang dilaksanakan yang mana? Yang wajib. Kemudian yang sunnah. Allah akan mencintai hamba itu. Yang menunjukkan bahwa manfaat dan faedah berpegang teguh dan mengamalkan sunnah itu yang pertama dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah berarti dia telah menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Jadi kalau dia berpegang teguh pada sunnah, mengamalkan sunnah, berarti teladan dia Rasulullah. Dan kita wajib menjadikan teladan kita Rasulullah. Bukannya ustadz, bukannya kiai, bukannya habib, bukan yang lain. Contoh kita Rasulullah. Yang jadi teladan kita Rasulullah, bukan orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Jadi ingat, teladan kita Rasulullah, contoh teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa dia akan menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat. Dengan dia berpegang teguh kepada sunnah dan mengamalkan sunnah, dia akan menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat. Orang yang mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah dicontoh dalam keluarganya, dan masyarakat akan mencontoh dia. Itu manfaatnya, kita akan dicontoh. Masyarakat secara umum akan mencontoh, keluarga kita juga demikian. Kalau kita baik, dia akan contoh baik. Kalau kita jelek, dia akan contoh jelek. Makanya kita berpegang pada sunnah akan dicontoh oleh keluarga dan masyarakat. Yang keempat, dengan berpegang kepada sunnah, maka kita akan berusaha. Dengan kita berpegang sunnah, maka kita akan berusaha memperbaiki akhlak kita. Dengan kita berpegang kepada sunnah, maka kita akan berusaha memperbaiki akhlak kita. Ini perhatikan, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang fawaid berpegang kepada sunnah, kata Syekh